Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ergonomic Class. Jadi kali ini kita akan membahas masalah tools atau alat-alat yang sering digunakan dalam mengasesmen ergonomi. Tools ini kebanyakan digunakan untuk mengasesmen masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat kegiatan manual material handling. Memang saat ini sebenarnya ada banyak kegiatan pekerjaan yang bisa digantikan oleh benda-benda canggih seperti penggunaan forklift dan alat-alat angkat-angkut lainnya. Tapi kegiatan manual material handling ini tetap tidak bisa dihapuskan seluruhnya. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengangkatan atau penarikan secara langsung tanpa menggunakan alat. Nah, jadi manual material handling atau biasanya disingkat dengan MMH. Ini sedikit latar belakang masalah MMH ini. Jadi penanganan beban manual material handling ini, kegiatannya bisa melibatkan memindahkan berupa angkat, mendorong, menarik, atau membungkus, dan menyimpan bahan-bahan dalam segala bentuk. Jadi ini langsung menggunakan otot tubuh tanpa menggunakan alat bantu. Nah, manual material handling ini juga dapat menyebabkan beberapa masalah, tidak hanya pada tubuh, tapi juga performa perusahaan, karena banyaknya jumlah hari kerja yang hilang. Kalau yang tercatat saja dari tahun 2009 hingga tahun 2013 ini sudah ada 1,6 juta hari kerja yang hilang akibat penanganan manual material handling yang salah. Ini yang tercatat loh, apalagi yang tidak tercatat. Terus bagian tubuh yang paling berisiko terkena dampak dari MMH ini sebenarnya tulang belakang. Ini sangat berbahaya sekali karena di tulang belakang ini juga ada susunan saraf pusat yang juga terhubung ke otak. Gitu. Nah, asesmen pekerjaan MMH ini sangat penting dilakukan secara berkala, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi dini kelainan yang terjadi akibat MMH. Biasanya tuh yang sering terjadi itu kelainan pada otot belakang ya. Jadi biasanya disebut dengan musculoskeletal disorders atau MSDS. Nah, ini beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat tulang belakang yang penanganan MMH yang buruk. Seperti overexertion, lifting and carrying. Jadi di sini kerusakan pada jaringan tubuh yang diakibatkan oleh beban angkat-angkut yang berlebih. Juga bisa ada hernia. Terus juga bisa back injury, jadi timbulnya nyeri pada punggung yang biasanya seperti sakit pinggang, sakit encok dan segala macamnya. Nah, jadi sebenarnya ini sedikit cara mengangkat benda yang benar ya. Jadi benda itu diangkat dari bawah, yang ditekuk itu lutut. Jadi bukan punggungnya yang miring seperti ini. Jadi lututnya yang ditekuk, lalu mulai mengangkat beban, dan berdirinya luruskan lututnya. Gitu. Jadi bukan pinggangnya yang ditekuk, lalu nanti setelah mengangkat pinggangnya juga yang diluruskan. Jadi ini yang salahnya. Nah, ini sedikit teknisnya. Jadi, letakkan benda kerja yang besar pada permukaan yang lebih tinggi dan turunkan dengan bantuan gaya gravitasi. Jadi, ini kalau misalnya menurunkan tuh lebih bagusnya ditaruh dulu di tempat yang lebih tinggi, lalu nanti baru diangsur menurunkannya ke bawah. Kalau bisa tuh gunakan peralatan yang dapat mengangkat sebisa mungkin ya, sebisa mungkin gunakan peralatan. Desainlah kotak tempat benda kerja yang disertai handle yang ergonomis sehingga mudah pada waktu mengangkat. Jadi kalau bisa tuh ada pegangannya gitu, jadi mudah untuk diangkat. Lalu aturlah perletakan fasilitas sehingga semakin memudahkan metodologi angkat benda pada ketinggian permukaan pinggang. Jadi kalau bisa tuh taruh di atas meja, misalnya meja yang ketinggiannya tuh kira-kira setinggi pinggang kita. Jadi lebih mudah untuk diambil, diangkat atau dipindahkan. Dan bebaskan area kerja dari gerakan dan peletakan material yang mengganggu jalur dari operator. Jadi jangan terlalu banyak benda-benda juga di lantai atau di mana yang menghambat untuk pemindahan MMH ini, karena kalau misalnya terlalu banyak benda lain juga di lantai tempat operator berjalan
memindahkan benda, ini otomatis meningkatkan beban ya, meningkatkan beban pada tubuh si pekerja. Lalu hindarkan lantai kerja dari sesuatu yang dapat membuat licin. Ini jelas ya, karena ini bisa saja operator yang membawa alat angkat tadi terjatuh. Lalu buatlah suatu ruang kerja yang cukup gerakan dinamis sehingga operatornya bisa bebas. Dan tempatkan semua material itu sedekat mungkin dengan operator. Jadi ketika mengangkat, jangan terlalu jauh ya jaraknya antara benda yang diangkat dengan tubuh. Jadi sebisa mungkin dekatkan dengan tubuh. Nah, ini kurang lebih bentuk ketika kita membawa benda dengan yang benar. Ya, jadi yang ditekuk lutut, lalu nanti berdiri. Kalau bisa nih tempatkan di area yang lebih tinggi nih. Baik itu meja atau apa yang bisa membantu sehingga karung atau benda yang mau diangkat ini taruh dulu ke atas yang lebih permukaan yang lebih tinggi, permukaan yang sejajar dengan pinggang tingginya. Nah, nanti baru mulailah berjalan. Pun ketika menurunkan juga seperti itu. Menurunkan kalau bisa taruh dulu di benda yang sejajar dengan pinggang kita, lalu baru turunkan ke bawah. Ya, kalau misalnya membawa, ini kalau bisa sedekat mungkin dengan tubuh. Nih, bisa didekap atau ditaruh di punggung. Tapi ini pegangannya harus kuat. Tuh. Ini sebenarnya udah ada ya peraturan juga tentang batas angkat angkut ini. Jadi ini kalau kita membawanya di ketinggian elbow, beratnya sekitar 10-20 kilo. Kalau misalnya ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Nah, ini untuk kalau kita membawanya sambil dalam keadaan posisi duduk gitu. Nah, ini tindakan sesuai dengan batas angkatnya. Jadi kalau misalnya di bawah 16, tindakannya itu 16 kg ya. Jadi tidak ada tindakan khusus yang perlu diabaikan. Jadi sebenarnya di bawah 16 kg tubuh masih cukup sanggup untuk orang dewasa ya. Tubuh cukup sanggup dengan berbagai prosedur seperti tadi. Tapi kalau sudah 16-34 itu sudah ada prosedur administratif yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi ketidakmampuan seorang dalam mengangkat beban tanpa menanggung resiko yang berbahaya. Jadi sebaiknya dia sudah menggunakan alat bantu gitu. Nah, kalau 34-55 kg ini hanya operator-operator yang terpilih saja yang bisa menggunakannya. Terus di atas 55 kilo ini juga harus menggunakan peralatan teknis tertentu ya. Jadi tidak bisa langsung diangkat secara manual. Nah, sekarang kita masuk ke intinya yaitu metode asesmen manual handling. Jadi di sini latar belakangnya dalam menetapkan fokus masalah pada kesehatan pekerja khususnya masalah ergonomi ini pada pekerja manual material handling, maka harus dilakukan terlebih dahulu pengukuran atau asesmen terhadap sikap tubuh atau pola kerja pada pekerja tersebut. Selain itu, pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja ini juga dapat membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja. Jadi, baik itu postur berdiri, duduk, maupun postur kerja lainnya, maka pada beberapa jenis pekerjaan terdapat postur kerja yang tidak alami dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Maka hal ini dapat mengakibatkan keluhan pada tubuh. Beberapa metode asesmen yang digunakan dalam metode asesmen manual handling ini banyaknya yang digunakan adalah OWASP, RULA, dan REBA namanya. Tapi sebenarnya asesmennya ini metodenya ini ada banyak sekali, tidak hanya 3 ini saja. Cuman 3 ini paling banyak digunakan. Setiap metode tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Jadi, penggunaan metode ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing. Dan juga dari segi waktu dan biayanya juga perlu dihitung. Nah, ini beberapa contoh-contoh tools ergonomi yang ada. Misalnya OWASP atau OVACO Working Posture, BRIEF, RULA, REBA, NLI, NBM, MAC, QEC, DMQ, dan sebagainya macamnya. Ini ada banyak sekali sebenarnya ya, tapi memang di kesempatan kali ini mungkin
3 tools yang paling sering digunakan dulu yang akan kita bahas, yaitu OWASP, RULA, dan REBA. Nah, pertama kita masuk ke OWASP. OWASP itu singkatan dari Ovako Working Posture. Ini dikembangkan oleh Okarhu dulu dari Finlandia pada tahun 1981. Gunanya dulu itu untuk menganalisa postural strength pada bidang pekerjaan manual. Jadi di OWASP ini yang diukur adalah punggung, lengan, posisi kaki, beban kerja, dan fase kerja. Proses pengukurannya kita mulai dari memilih job atau task yang akan dianalisis dan diamati. Jadi di OWASP ini tidak bisa langsung mengukur keseluruhan ya. Jadi kita harus memilih dulu hanya beberapa job dulu. Jadi dengan job atau task yang akan kita analisis itu atau yang mau kita amati, pilih itu dulu. Lalu berikan nilai berdasarkan penilaian pada OWASP. Lakukan perbaikan berdasarkan saran dari hasil asesmen OWASP. Nah, pengukuran yang menggunakan OWASP ini kalau bisa dilakukan minimal 2 kali. Untuk retest ya, kalau bisa pagi dan sore. Dan dilakukan oleh 2 orang observer sehingga kevalidan datanya bisa mencapai di atas 70%. Ini karena pengukuran dalam ergonomi ini semuanya banyak yang bersifat subjektif. Jadi, jika pengukuran hanya dilakukan oleh 1 orang, maka tingkat subjektivitasnya tentu tinggi. Kalau misalnya dilakukan oleh lebih dari 1 orang, kalau bisa sampai 5 orang misalnya, maka datanya nanti bisa kevalidannya lebih tinggi. Nah, ini cara penilaian OWASP. Jadi sebenarnya udah ada worksheet-nya juga sebenarnya. Nah, dan panduannya. Ini pertama kita nilai dulu dari punggung. Jadi di punggung ini nilainya ada 4. Yang dinilai apakah pekerjaan itu dalam keadaan tegakkah, atau membungkuk ke depan atau ke belakangkah, berputar dan bergerak ke sampingkah, atau berputar dan bergerak atau membungkuk ke samping dan ke depan. Nah, jadi kalau semakin tinggi nomornya berarti semakin tinggi nilainya. Jadi kalau tegak itu nilai 1, kalau membungkuk ke depan atau ke belakang itu nilainya 2. Jadi di OWASP ini mau membungkuk berapa derajat itu nggak diperhitungkan. Yang penting dia membungkuk ke depan atau ke belakang itu nilainya 2. Dan kalau misalnya dia bekerjanya berputar, mau berputar berapa derajat itu juga tidak diperhitungkan. Yang penting kalau bekerjanya berputar dan bergerak ke samping itu nilainya 3. Begitupun juga dengan nilai 4. Nah, ini untuk penilaian pada lengan nilainya ada 1-3. Nah, satunya apabila dia bekerja menggunakan kedua tangannya berada di bawah level ketinggian bahu. Nih ya, kedua tangannya berada di bawah ke level ketinggian bahu. Itu nilainya 1. Tapi kalau sudah ada salah satu dari tangannya yang berada pada level ketinggian di atas bahu, maka nilainya 2. Sedangkan kalau kedua tangannya bekerja di atas level ketinggian bahu, maka itu nilainya 3. Mau berapa ketinggiannya itu tidak diperhitungkan. Yang penting batasnya adalah ketinggian bahu. Nah, yang ketiga, penilaian dalam OWASP ini yang dinilai adalah kaki. Nilainya ada di nilai 1 sampai dengan 7. Jadi bekerja dalam keadaan duduk itu nilainya 1. Sedangkan kalau berdiri dengan keadaan kedua kakinya lurus itu 2. Dan kalau berdiri dengan keadaan, ini maksudnya ketika dia membawa benda ya, membawa beban ya. Nah, berdiri dengan beban berada pada salah satu kaki itu nilainya 3. Maksudnya dia berdiri, sedangkan kakinya salah satunya tidak menapak gitu, atau mungkin menakuk gitu ya. Itu nilainya 3. Dan kalau misalnya dia bekerjanya itu mengangkatnya berdiri, dan kedua kakinya itu sedikit tertekuk, maka itu nilainya 4. Yang kelima, berdiri dengan satu lutut dan sedikit tertekuk. Dan kalau nilainya 6 jika bekerja dalam keadaan jongkok dan dengan satu atau dua kakinya. Jadi mau 1 atau 2 kakinya salah satunya aja jongkok, maka ini nilainya 6. Nah, ini apabila bekerjanya bergerak atau berpindah, ini nilainya 7. Ya. Nah, ini yang keempat adalah penilaian pada lengan. Diberikan kriteria 1-3 apabila
berat bebannya itu di bawah 10 kilo, maka nilainya 1. Kalau beban yang diangkat atau yang dibawanya itu adalah 10-20 kilo, itu nilainya 2. Dan kalau misalnya beban yang dibawa itu atau yang di-handling itu lebih dari 20 kilo, itu nilainya 3. Nah, ini tabel hasil OWAS-nya. Jadi nanti ketika kita mengasesmen itu, seperti apa yang kita nampak, seperti apa yang kita lihat, kita masukkan ke dalam tabel hasil OWAS ini. Nah, tadi kan di dalam tabel itu ada kode-kode angka 1 sampai 4. Jadi dalam OWAS ini, kode 1, kalau misalnya hasil terakhirnya nanti itu adalah kodenya 1, berarti pekerjaan itu sebenarnya dalam kondisi yang cukup bisa diterima atau acceptance. Artinya sikap ini tidak berbahaya dan tidak menimbulkan kerusakan pada sistem muskuloskeletal, sehingga tidak diperlukan tindakan perbaikan yang masif gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kode 2, berarti itu sudah dalam kondisi yang slightly harmful. Artinya sikap ini berbahaya dan menimbulkan kerusakan. Jadi ada potensi untuk menimbulkan kerusakan pada sistem muskuloskeletal. Sehingga perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kalau misalnya kodenya itu kode 3, berarti pekerjaan tersebut berada dalam kondisi distinctly harmful. Artinya sikap ini berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan pada sistem muskuloskeletal. Maka perbaikan kerjanya harus dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin. Apalagi kalau sudah masuk ke kode 4, itu namanya extremely harmful. Artinya sikap ini sangat berbahaya. Jadi kalau bisa, pekerjaan itu harus dihentikan saat itu juga. Atau diperbaiki saat itu juga. Nah, ini salah satu contoh kita menilai dengan OWAS. Ini job atau task yang kita ambil misalnya adalah mengangkat atau memindahkan galon ke dispenser. Pertama, kita nilai dulu dari segi punggungnya. Jadi, sesebapak ini kan mengangkat dengan menekuk pinggang gitu ya, menekuk pinggang. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, jika pinggangnya dalam keadaan menekuk seperti ini, maka keadaan punggung berputar dan bergerak atau membungkuk ke samping dan ke depan, artinya nilainya 4. Oke, lalu kita lihat lagi kedua tangannya. Kedua tangan Bapak ini berada di bawah. Ini nilainya 1 ya, nilainya 1. Lalu kita lihat lutut. Lutut kita lihat kedua lutut ini tertekuk. Menekuk ya. Maka ini nilainya 4. Nah, dari sini kita lihat lagi berat bebannya. Kira-kira berat galon yang terisi penuh oleh air itu kurang lebih di atas 20 kilo ya. Jadi nilainya 3. Nah, dari keempat posisi ini, kita dapatkan irisannya berada di angka kode 4. Nah, artinya tadi kalau 4 itu adalah extremely harmful. Artinya pekerjaan ini sebenarnya harusnya diperbaiki segera. Jadi sebaik mungkin Bapak ini mengangkat galon tidak dengan menekuk pinggang ya. Karena menekuk pinggang ini yang dengan nilai 4 dan lututnya juga tidak tertekuk seperti ini ya. Agar nilainya juga bisa diturunkan. Nah, jadi kelebihan dan keterbatasan OWAS ini adalah kelebihannya mudah dan cepat digunakan. Jadi kalau untuk observasi awal ini sangat dianjurkan menggunakan OWAS. Jadi bisa langsung didapatkan hasilnya saat kita observasi.
Lalu dari OWAS ini juga kelebihannya dapat melihat postur janggal pada tubuh secara garis besar ya, secara garis besar saja. Angka pada tiap bagian tubuh bisa digunakan untuk perbandingan sebelum dan sesudah intervensi untuk mengevaluasi keefektifannya. Namun OWAS juga memiliki keterbatasan, di antaranya tidak dapat menilai postur tubuh secara detail yang merupakan faktor penyebab terjadinya MSD. Tidak ada informasi mengenai durasi posturnya. Metode tidak memisahkan bagian tubuh kiri maupun kanan. Dan metode tidak memberikan informasi untuk bagian-bagian tubuh seperti siku, pergelangan tangan, lutut, telapak kaki, dan lainnya. Jadi tidak dapat dilihat ya musculoskeletal disorder-nya itu bermasalahnya di bagian mana. Lalu faktor sudut yang dibentuk oleh postur pada aktivitas manual handling tidak diperhatikan. Dan pemakaian tenaga otot statik atau repetitifkah juga belum dianalisis secara detail. Nah, ini sekian pembahasan kita tentang OWAS.